Ibu melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023 ini apakah masih bisa berada di atas 5%? 2023 kami proyeksinya di kisaran 5%. Ya, jadi masih ada potensi ya tergantung Q4, tergantung tadi realisasi belanja pemerintah, kemudian tergantung situasi global, fluktuasi pasar keuangan global selama terkendali ini bisa positif. Tapi untuk sampai tumbuh signifikan di atas 5 kayaknya udah agak susah ya untuk tahun 2023 ini. Jadi kami perkirakan mungkin masih di kisaran 5%. Ya. Baik, kalau kita mengingat rencana pemerintah untuk menjadi generasi emas di mana kita akan memasuki level negara maju di 2045, tentunya ada target-target pertumbuhan ekonomi yang tidak boleh terlewatkan begitu. Artinya kalau memang meleset di tahun ini, sejauh apa kita untuk bisa mencapai ke sana? Karena kalau kita tidak mencapai negara maju di 2045 tadi, ada potensi kita juga terjebak menjadi middle income country. Oke, peluang masih ada, tentunya nanti tergantung pada arah kebijakan pemerintah yang baru ya. Sebenarnya poinnya untuk perekonomian Indonesia dari dulu itu masih sama ya. Kita perlu terus melanjutkan reformasi struktural, dalam arti kita harus bisa meningkatkan value added dari output yang kita hasilkan, produksi yang kita hasilkan, ekspor misalnya, jangan hanya bergantung pada barang mentah, kita juga harus beralih ke barang manufacture gitu ya. Manufacturing-nya ini juga harus di-push ya, terutama manufacturing untuk yang labor intensif ya. Jadi untuk yang menyerap tenaga kerja dengan lebih besar, nah ini kita perlu push karena ini kalau semua sektor tergerak gitu ya, dengan kemudahan berinvestasi, dengan regulasi yang lebih akomodatif gitu ya, ini tentunya akan dengan sendirinya akan membawa Indonesia untuk grow lebih tinggi. Nah ini tentunya PR ya, saya pikir langkah-langkah ke sana sudah ada, sudah dimulai oleh pemerintah yang sekarang. Nah ini ke depan nih tinggal bagaimana dobrakan ya yang akan dilakukan oleh pemerintah baru untuk bisa mengarah ke sana. Saya pikir peluang masih tetap ada dan intinya bagaimana kita merancang strategi ya untuk bisa lebih cepat menuju ke arah sana. Baik, Anda lihat di tahun 2024 apakah pertumbuhan ekonomi kita masih akan melesat signifikan atau justru berpotensi melambat? Dan apakah akan menyentuh 6%? Saya pikir masih kita proyeksinya stabil karena resikonya saya lihat balance ya. Jadi ke depan itu ada konsumsi kita masih akan kuat, tapi globalnya kita masih harus antisipasi ya. Kalau China, terutama China dan Amerika ya. Kalau China terus melambat, ini bisa berdampak pada perekonomian Indonesia, pada kinerja ekspor. Dan sementara dari sisi domestik konsumsi ya, hopefully investasi juga tidak terlalu terganggu. Ini bisa jadi cushion atau bantalan. Jadi kami proyeksikan kita masih bisa tumbuh relatif stabil. Tentunya ada peluang untuk tumbuh lebih cepat ya, tapi sekali lagi itu tergantung dengan situasi global dan juga percepatan realisasi anggaran juga akan berkontribusi gitu ya ke depan. Baik, selain juga meningkatkan anggaran belanja pemerintah, apakah Ibu melihat ada urgensi pemerintah untuk mungkin realokasi anggaran atau mungkin memindahkan pos-pos untuk bisa menggenjot lagi belanjanya hingga akhir tahun ini? Ya sebenarnya selama target-target realisasi anggaran tahun ini dan tahun depan dikejar ya dan dipenuhi ya, realisasinya dijaga. Saya pikir ini cukup untuk mendorong atau menopang perekonomian. Tapi kalau ada insentif-insentif baru yang bisa diperkenalkan ya, yang bisa menopang konsumsi dan daya beli karena di situ mesin utama ekonomi kita ya, atau misalnya yang lebih terarah pada sektor produktif ya seperti manufaktur, insentif-insentif ke arah situ itu akan sangat membantu bagi perekonomian gitu ya. Baik.